Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada sedikit penurunan teman-teman 0,84% data dari market cap dan harga saat ini 0,15 rupiah. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada penurunan 13% dan Shiba masih berada di peringkat ke-15 teman-teman data dari market cap. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita pantau dulu untuk hari ini. Global crypto market cap ada kenaikan 0,12%, BTC di angka 427.600, Ethereum 27.800 dan BNB masih di 4,7 juta rupiah teman-teman. Kemudian video ini sekedar sharing berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu gunakan dana bebas ya jika ingin melakukan investment teman-teman. Oke, jadi ada berita menarik mengenai investor Shiba kehilangan aset karena website Shibarium palsu. Pedagang Twitter yang didedikasikan untuk mengidentifikasi scammer dalam ekosistem Shiba baru-baru ini menyoroti situs web Shibarium palsu di Google ya. Investor Shiba juga telah menjadi sasaran skema scammer yang meniru hubungan resmi dalam ekosistem Shiba, menyebabkan mereka kehilangan asetnya. Pegangan Twitter Shibarium, akun yang didedikasikan untuk mengidentifikasi scammer dan aktivitas mencurigakan dalam ekosistem Shiba, baru-baru ini menyoroti situs web Shibarium palsu yang ditempatkan sebagai iklan di Google. Khususnya situs web ditampilkan di halaman pertama Google Search saat query Shibarium dikirim memberikan rasa keaslian yang salah ya teman-teman. Jadi akun Shibarium mengungkapkan bahwa ini adalah salah satu dari beberapa situs web palsu yang ditempatkan secara strategis di Google untuk memikat korban yang tidak menaruh curiga. Pegangan mencatat bahwa satu-satunya situs resmi untuk Shibarium adalah beta-shibariumtech.com dengan semua tautan ekosistem Shiba Inu resmi ya di halaman Linktree. Lucy, seorang influencer komunitas terkemuka, telah memperingatkan investor tentang masalah yang berkembang dan mendesak mereka untuk tetap mendapat informasi agar tidak menjadi korban scammer. Lucy lebih lanjut mengungkapkan bahwa dia menerima laporan harian dari investor Shiba yang menjadi korban scammer. Dia menyebutkan aset yang dicuri antara lain Shiba atau token lainnya, Kafling dan Shibosis ya. Lucy mendesak anggota komunitas untuk mengikuti Shibarium agar tetap mendapat informasi tentang scammer ini. Jadi investor sangat disarankan untuk berhati-hati saat mengklik tautan, bahkan karena penasaran karena tertipu, terus menggunakan taktik baru dan teknologi canggih untuk menjerat korban yang tidak waspada. Ekosistem Shiba Inu telah menghadapi scammer yang adil karena industri kripto menyaksikan profesionalisasi skema scammer ya teman-teman. Jadi pada bulan Februari, di tengah antisipasi rilis beta publik Shibarium, beberapa aktor jahat menyebabkan token Shibarium palsu di Ethereum segera setelah membuat token Blur dan mengirimkannya ke Justin Sun dengan Yuga Labs dan Coinbase teman-teman ya. Oke, jadi di sini ada Shiba, akankah volume perdagangan Shiba turun di bawah 1 juta dolar teman-teman? Ini karena kondisi pasar yang lesu, volume perdagangan berada dalam tren menurun seperti yang dianalisis beberapa hari lalu. Matic turun ke level terendah dalam 4 bulan pada hari Rabu dan volume perdagangan rata-rata 24 jam mencerminkan nilai 119 juta dolar. Pasar tidak memiliki momentum bahkan pada hari Jumat 28 April saat ini. Kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan tetap stagnan di tengah angka 1,21 triliun dolar. Selama 24 jam terakhir itu hanya mencatat kemiringan 0,6%. Begitulah keadaan Shiba Inu setelah mencatat kenaikan 0,1% yang dapat diabaikan selama beberapa hari terakhir. Jadi mengesampingkan pergerakan harga secara horizontal, volume perdagangan yang kurang gizi terus mengikuti Shiba ya. Pada saat penulisan, volume perdagangan 24 jam mencapai 106 juta level yang bahkan lebih rendah dari angka hari Rabu. Volume yang ditekan menunjukkan bahwa pelaku pasar saat ini menjauh lebih dari Shiba Inu teman-teman. Jadi volume pada dasarnya adalah pedagang bermata dua karena mengukur transaksi sisi beli dan sisi jual, menganalisis metrik perdagangan pembeli penjual di Into the Block teman-teman ya. Volatilitas Shiba Inu juga saat ini berada di sekitar level terendah tribulannya. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini tidak ada momentum yang cukup untuk mendorong naik atau turunnya harga Shiba. Ini pada dasarnya menyeratkan bahwa pergerakan Shiba tidak sepenuhnya bergantung pada bias koin teratas ya. Jadi agar fase tetap berakhir, volume Shiba terus naik secara organik. Hanya ketika itu terjadi, breakout di kedua arah dapat diharapkan. Jika tidak, pelaku pasar harus bersiap untuk akhir pekan non dramatis lainnya untuk Shiba Inu teman-teman. Oke, jadi di sini ada tambahan lagi mengenai rollercoaster Bitcoin seharga 30.000 dolar dugaan likuidasi kekacauan Republik pertama rekap minggu ini. Jadi minggu yang luar biasa pasar kripto mengalami rollercoaster besar-besaran di mana kapitalisasi pasar sangat tinggi ya.
Pada akhirnya ternyata agak baik-baik saja, tetapi perjalanan yang luar biasa ya. Hal pertama pertama, harga Bitcoin diperdagangkan secara diam-diam sekitar 27.500. Sepanjang awal minggu ini semua berubah pada tanggal 26 April ketika melonjak menuju 28.500. Beruang itu hancur dan pembicaraan tentang kami sangat kembali meroket sayangnya itu semua berumur pendek. Pada sore hari 26 April pada hari yang sama harga melonjak dan kehilangan hampir 3.000 dolar ya dari nilainya dalam hitungan 1 jam. Di tempat lain, sistem keuangan Amerika Serikat juga terus berjuang dalam aspek-aspek tertentu. Kali ini ketegangan terwujud dalam First Republic Bank. Masalahnya dimulai pada awal tahun dan akhirnya memuncak dengan bank-bank lainnya yang menyuntikkan 30 miliar dolar, teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk Bitcoin, dan di sini ada kasus pengguna Bitcoin melihat pertumbuhan eksplosif ya, kata Trust Machine. Jadi perusahaan ekosistem Bitcoin, Trust Machine, mengatakan telah melihat pertumbuhan eksplosif dalam kasus penggunaan Bitcoin selama kuartal pertama tahun 2023 menurut penelitian baru oleh perusahaan tersebut ya. Laporan tersebut juga mengidentifikasi Bitcoin Non-Fungible Token atau Bitcoin Name, perkembangan yakni pada Bitcoin Stack ya, sebuah platform kontrak cerdas Bitcoin untuk memperkuat sebagian besar ekosistem Trust Machine sebagai kasus penggunaan utama. Sementara pengembangan Web3 telah tumbuh secara eksponensial berdasarkan blockchain lain seperti Ethereum. Pengembangan Bitcoin juga telah tertinggal ya dalam munculnya kasus penggunaan dan teknologi. Jadi ini adalah kebangkitan budaya pengembang yang sejauh ini paling saya sukai, seperti yang Bitcoin kembali menyenangkan karena ada tempat untuk membangun lagi dan itulah yang terbaik ya. Blockchain Bitcoin juga secara historis dibatasi untuk pembayaran, bahkan pencipta nama samaran Bitcoin, Satoshi Nakamoto, menolak penggunaan non-financial untuk blockchain yang dominan. NFT Bitcoin juga membuat percikan awal tahun ini dengan peluncuran protokol ordinal pada bulan Januari. Protokol ini menggunakan prasasti untuk konten sewenang-wenang seperti teks atau gambar yang dapat ditambahkan ke Satoshi. Oke, jadi untuk blockchain Stack didirikan bersama oleh Munib Ali, saat ini menggerakkan sebagian besar aplikasi di ekosistem Trust Machine. Penelitian oleh perusahaan analitik data kripto Messari juga menunjukkan bahwa rata-rata pengguna dan alamat aktif harian Stack meningkat masing-masing sebesar 76% dan 42%. Sementara kami telah melihat kebangkitan NFT Bitcoin dalam beberapa bulan terakhir dan ada lebih banyak pengembangan yang harus dilakukan untuk membuka sepenuhnya kasus penggunaan. Stack ini juga telah meluncurkan testnet SBTC dan menargetkan peluncuran mainnet akhir tahun ini, teman-teman. Oke, jadi seperti itu saja untuk pembahasan kali ini. Buat semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit, teman-teman.